Ya, sepertinya Jokowi itu merasa ada eskalasi serangan politik yang cukup agresif, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Itu yang sepertinya dikalkulasi secara utuh, Hmm. bahwa serangan-serangan itu kan bersifat simultan, kemudian agresif, dan cukup sistematis. Misalnya kalau kita agak sedikit flashback ke beberapa waktu yang lalu sebelum persoalan ijazah, kan misalnya ada sejumlah pihak yang menggugat soal mobil SMK yang dinilai bagian dari janji politik Pak Jokowi. Mhm. Setelah itu juga soal ijazah dan kemudian misalnya merembet terkait dengan isu pemakzulan. Sepertinya Jokowi itu merasa dan punya feeling bahwa hal-hal yang mengarah kepada dirinya, termasuk keluarga besarnya, itu bukan sebatas kebetulan, Mhm. hanya sebatas ada orang yang mungkin kecewa terkait dengan kebijakan-kebijakan politiknya di masa lampau, tapi sepertinya Jokowi itu menduga bahwa apa yang terjadi hari ini soal menyangkut bagaimana masa depan politik Jokowi di Mhm. masa-masa yang datang. Mhm. Yang bisa ditangkap oleh publik adalah per hari ini misalnya Jokowi selalu diperhitungkan sebagai salah satu sosok yang dinilai bahwa endorsement dan dukungan politiknya terkait dengan politik di Ya. 2029 dan setelahnya itu kan masih dianggap cukup sakti, Mhm. masih dianggap cukup kuat. Oleh karena itu, kalau semua legacy reputasi politik Jokowi itu dinodai dengan isu-isu yang berkembang, dengan tuduhan-tuduhan yang berkembang, tentu dikhawatirkan endorsement, statement-statement Jokowi, dukungan Jokowi itu dianggap tidak ada gunanya dan Hmm. dianggap tidak efektif. Ini yang sepertinya ingin diamputasi oleh Jokowi bahwa dengan cara menyampaikan serangan-serangan yang muncul ini tidak lebih dan tak bukan adalah untuk merusak reputasi Pak Jokowi, Oke. mendowngrade Jokowi, supaya Iya. Jokowi itu dianggap sebagai sosok bukan seperti yang dibayangkan oleh publik Hmm. selama ini. Hmm. Seperti begitu perasaan Jokowi. Kalau kita bicara soal Jokowi menyampaikan pernyataannya ke wartawan, itu adalah perasaan politiknya. Apakah ini pertanda bahwa Pak Jokowi juga merasa ditinggalkan oleh kawan-kawan politiknya? Ya kalau mau jujur sebenarnya secara tidak langsung Jokowi dalam banyak hal menangkis secara langsung serangan-serangan yang bertubi-tubi datang. Hmm. Dulu waktu jadi presiden ya saya kira kalau tidak ada PDIP kan banyak partai politik yang pasang badan. Misalnya kawan-kawan PKB, kawan-kawan yang ada di PAN, kawan-kawan yang ada di Golkar. Ya. Selalu pasang badan misalnya ketika Jokowi itu dibully dan dikritik oleh publik secara umum. Bahkan ketika Jokowi misalnya berhadapan-hadapan dengan PDIP karena efek pecah kongsi di akhir kekuasaannya, begitu banyak partai politik yang pasang badan dan memberikan pembelaan politik per hari ini, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, satu-satunya yang cukup setia memberikan pembelaan kepada Jokowi adalah sejumlah relawan, dan relawan itu orangnya itu-itu saja. Hmm. Dan sangat kelihatan sekali tampilan ke publiknya agak sedikit kewalahan Hmm. menghadapi para jubir yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Maka Hmm. tidak mengherankan kalau Jokowi pada akhirnya Hmm. juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu. Hmm. Maka tidak mengherankan kalau kita iris satu persatu. Ya. Jokowi kan memberikan tanggapan misalnya terkait dengan pemakzulan. Hmm. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan ijazah. Hmm. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan SMK dan seterusnya. Itu artinya apa? Per hari ini Jokowi memang kehilangan begitu banyak para pendukungnya. Termasuk partai-partai yang bergabung di koalisi yang dulu dikatakan atau bisa dikatakan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya menduga ya, beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Luhut mengatakan ada kesan gitu ya bahwa Jokowi itu dilupakan jasa-jasa politiknya. Saya menduga jangan-jangan mengarah ke hal ini. Begitu banyak dulu orang-orang partai politik misalnya yang merasa dibantu oleh Iya. Jokowi, dibesarkan oleh Jokowi, elit-elitnya jadi pejabat, jadi menteri dan seterusnya dan seterusnya. Dulu begitu nyaman dan begitu mesra. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, kemudian Jokowi begitu banyak mendapatkan serangan-serangan politik dari berbagai penjuru mata angin, orang-orang yang dulu sempat memberikan dukungan politiknya bersama dengan Jokowi tak lagi memberikan pembelaan apapun. Hmm. Inilah yang kemudian terjadi pada realitas hari ini. Tapi Oke. satu hal yang ingin saya katakan bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai itu tak ada namanya yang disebut dengan koalisi permanen. Oke. Karena koalisi itu didasarkan atas kepentingan, terutama kepentingan terhadap kekuasaan. Ya. Setelah kekuasaan berakhir, kepentingan itu berakhir pula. Dan Ya. ini yang terjadi bagi partai-partai yang dulu bersama dengan Jokowi. Setelah Oke. Jokowi berakhir, partai-partai itu mencari tuan Dan baru. itulah realita yang terjadi saat ini.